Orang pesimis itu memaknai kejadian negatif sebagai permanen. Sementara orang optimis itu memaknai kejadian negatif sebagai sementara. Nah, jadi orang pesimis itu, misalnya dia jatuh, ya dia membacanya, saya ini memang orang tidak beruntung. Selalu jatuh, selalu kalah, selalu. Ini mindsetnya orang pesimis. Kalau orang optimis, ya dia jatuh, wah jatuh ini saya. Tapi kan sekarang, besok mungkin saya sukses lagi. Nah, itu orang optimis. Saya tidak tahu kalian termasuk yang mana, atau tidak dua-duanya. Kamu pesimis sama optimis? Pak, saya itu tidak punya mindset, Pak. Tidak pernah mikir hidup saya gimana, ya tidak tahu ya. Tapi ya, semoga tidak pesimis lah, saya tidak tahu kalian gimana. Jadi orang pesimis itu ya dua-duanya sadar kalau mengalami hal negatif. Tapi kalau orang pesimis nganggapnya saya ini memang selalu sial. Kalau orang optimis enggak, ya saya mengalami yang negatif. Tapi mesti enggak kayak gini, nanti akan situasinya jadi lebih baik. Yang kedua, orang pesimis itu memaknai kejadian negatif sebagai totalitas hidupnya, menyebar. Kalau orang optimis memaknai kejadian negatif itu spesifik. Orang optimis itu misalnya begini, nilai saya jatuh. Ya yang jatuh kan nilai kuliah, hidup saya nggak cuma urusan kuliah saja. Masih ada urusan rebahan di kamar, masih ada. Nah, itu orang optimis. Dia tahu bahwa ini hanya satu sisi saja kok. Sisi yang lain banyak. Kuliah itu kan hanya satu bagian saja. Masih ada bagian hidup yang lain. Beda dengan orang pesimis. Orang pesimis menganggap peristiwa negatif itu ya totalitas hidupnya yang negatif. Jadi ya kayak tadi misalnya kuliahnya gagal, nilainya jatuh, itu dia merasa bahwa hidupnya gagal total sudah. Nah, jadi ini dua mindset yang berlawanan. Ya orang yang optimis cenderung akan lebih bahagia dibandingkan orang yang pesimis. Karena orang pesimis itu misalnya hidupnya senang terus, ada ndak senangnya satu saja, dia merasa seluruh hidupnya gagal. Tapi kalau orang pesimis itu dia bisa, orang optimis dia bisa melokalisir peristiwa negatif itu. Nah ini kita mulai latihan. Kadang-kadang misalnya kita dikritik orang. Kita itu kadang kalau dikritik orang terus jadi baper, marah, tersinggung. Karena apa? Kita membacanya orang ini menyerang totalitas diri kita. Padahal mungkin dia mengkritik bagian kecil saja dari diri kita. Misalnya kita kalau ngomong keras sekali suaranya, gitu, Mas kalau ngomong jangan keras-keras. Itu kan tersinggung seluruh diri kita. Padahal yang dikritik kan cuma cara ngomongnya saja. Di luar itu kan kita tidak dikritik, tapi kita bapernya luar biasa, merasa orang ini menyerang keseluruhan diri kita. Ini mindsetnya orang pesimis. Jadi kita merasa orang ini menjelek-jelekkan saya seutuhnya. Padahal mungkin dia mengkritik bagian kecil saja dari diri kita. Kalau tidak ingin terlalu baper, oh iya, tidak apa-apa lah. Mungkin memang kelemahan saya kalau ngomong agak tidak kontrol. Tapi bagian diri saya yang lain bagus kok. Ya saya terima kritik untuk bagian ini. Itu lebih nyaman baginya. Jadi makanya kenapa kalau ada orang misalnya ditanya, kapan lulus, kapan nikah? Kamu kan terus drop langsung. Jadi karena kamu anggap lulus dan nikah itu sepenuhnya bagian hidupmu. Coba kamu baca lebih detail. Oh iya ya, ada bagian hidup saya yang kuliah. Orang tanya kapan lulus, saya jawab belum saatnya lulus kan tidak apa-apa. Misalnya gagal kan itu hanya satu sisi hidupku. Sisi hidupku yang lain banyak. Jadi ini yang kadang membuatmu overthinking. Kelemahan di satu bagian hidupmu kamu anggap kelemahan di keseluruhan dirimu.
Nah, terus stres karepe dhewe. Nah, wah, saya kok ditanya kapan nikah itu padahal saya. Wah, terus kamu bingung. Kok kamu, oh iya ya, ada satu bagian dari hidupku yaitu pernikahan yang belum jalan sampai saat ini. Tapi kan banyak juga sisi hidupku yang lain yang juga gagal. Ya, ya enggak apa-apa. Itu kan contoh. Ya sopo ngerti juga begitu. Tetap masih ada yang enggak gagal kok. Paling enggak, oh orang lain kayak gini sudah stres. Bayangkan, saya aja enggak stres. Oh, berarti kan kamu hebat. Ada kehebatanmu yaitu kuat menanggung malu, misalnya. Oke, ya itu contoh. Oke ya, yuk jangan baper. Kalau ada orang kritik, ditanggapi proporsional saja. Kalau mengalami peristiwa pahit, dipahami sesuai konteksnya saja. Jangan terlalu diseret kemana-mana. Apalagi dimaknai negatif kemana-mana seperti tadi. Yo kayak tadi tiba-tiba ada cecek jatuh, itu kan, waduh Pak, ini isyarat apa? Ya cecek jatuh, mungkin dia lupa pegangan. Nonton ngaji lupa, lihat di bawah kok banyak orang, terus kaget dia, terus jatuh. Simple saja. Yang ketiga, cirinya orang optimis itu memaknai kejadian negatif tidak secara personal. Kalau orang pesimis memaknai kejadian negatif sebagai personal. Maksudnya, kalau ada peristiwa pahit, itu kalau orang optimis biasa sih manusia itu kadang seneng, kadang susah. Ada positifnya, ada negatifnya. Itu orang optimis. Saya sekarang kalah, insya Allah besok, kapan-kapan, entah kapan, mesti juga sukses. Kan begitu. Nah, tapi kalau orang pesimis, mindsetnya negatif. Dia selalu masuk ke person. Ngalami peristiwa apa itu, memang saya itu tidak kompeten, memang saya itu orangnya tidak bisa apa-apa, memang saya itu orangnya jelek, memang saya itu sudah habis sendiri. Yang menghabisi dirimu ya kamu sendiri. Karena mindsetmu yang pesimis. Jadi dasarnya nanti sebelum lanjut ke pembahasan tentang kebahagiaan, ayo ditata mindset kita. Ayo jadi orang yang pesimis. Nah, biasanya nanti ada yang komen, tidak segampang itu Pak. Ya karena tidak gampang itu, ayo latihan pelan-pelan. Yuk, tidak ada yang nyuruh instan juga. Yuk pelan-pelan berubah. Kalau memang optimis itu baik, ya kenapa tidak kita latihan pelan-pelan untuk jadi optimis. Nah, nanti ada istilah menarik. Yang ini jadi salah satu tesis besarnya Martin Seligman. Ada istilah learned helplessness. Ketidakberdayaan yang dipelajari. Learned helplessness ini membuat orang kadang-kadang jadi depresi. Maksudnya apa? Ini satu kondisi ketika seseorang mengalami sesuatu yang membuat dia tertekan. Dia tidak bisa ngatasi, berulang-ulang sampai dia merasa, saya memang tidak mampu di bidang ini. Itu namanya learned helplessness. Jadi reaksi orang yang menyerah, tidak mau berjuang lagi, merasa bahwa saya tidak mampu, saya tidak ada gunanya melakukan apapun kalau urusan ini. Itu namanya learned helplessness. Ya contoh sederhananya, misalnya kalian ya, belajar filsafat, baca buku ini tidak paham. Besok baca buku lagi tidak paham lagi. Besok baca lagi tidak paham lagi. Terus kamu simpulkan, saya ini memang tidak paham, kok tidak ngerti kalau baca buku filsafat, tidak bisa berarti saya. Besok ditawari buku filsafat apapun, kamu akan bilang tidak bisa saya. Kalau buku filsafat tidak bisa. Nah, itu namanya learned helplessness. Atau mungkin kalian pernah ditawari disuruh khutbah atau disuruh sambutan. Sambutan pertama karena masih grogi gagal. Sambutan kedua agak grogi tapi lebih mending. Itu pun ya masih gagal, banyak salahnya. Akhirnya kamu simpulkan, saya tidak bisa Pak, memang khutbah tidak bisa saya ceramah.
Selesai. Sampai besok kamu ditawari ceramah, tidak akan mau. Ini namanya learned helplessness. Kamu belajar dari ketidakberdayaan. Dan kamu merasa kamu lemah, kamu rendah, kamu tidak bisa. Nah, hati-hati ya. Ini memasungmu jadi penjaramu. Kadang-kadang kita mindsetnya seperti ini. Coba kamu cek, kalian pernah tidak dimintai tolong apa dan kamu jawab tidak bisa. Padahal mungkin kalau kamu serius ya kamu bisa. Hanya saja kamu belajar dari ketidakberdayaanmu sebelumnya. Dan begitu saja kamu simpulkan bahwa saya tidak bisa. Padahal mungkin sekarang kamu lebih pintar dari dulu. Wawasanmu lebih luas dari dulu. Pengalamanmu lebih banyak dari dulu. Tapi karena sebelumnya kamu sudah menyimpulkan saya tidak bisa, ya akhirnya sampai besok kamu tidak bisa. Ini yang membuat orang terus tidak bahagia. Cirinya apa? Orang yang kena penyakit learned helplessness ini biasanya orangnya pasif, rendah diri, minder. Terus rendah motivasi. Kalau melakukan apa-apa sulit sepenuh hati karena merasa tidak bisa tadi. Terus kurang usaha. Menunda-nunda. Ya karena dia merasa tidak bisa, tidak semangat. Besok ya, nanti ya, dan lain sebagainya. Tidak punya harapan sukses. Tidak tekun kalau melakukan tugas dan pasrah. Bahkan tidak mau minta bantuan orang lain. Padahal mungkin ada temanmu yang bisa bantu, tapi kamu tidak minta bantuan. Kenapa? Kamu sudah memvonis dirimu tidak bisa. Memvonis diri kita tidak berdaya. Ya sudah, kita the end, sudah kita tamat. Karena kita sendiri yang memvonis begitu. Yang memenjara diri kita, kita sendiri. Ini namanya learned helplessness. Kadang-kadang ya kamu mencari perlindungan di balik teori-teori, di balik konsep-konsep, di balik pikiran-pikiran bahwa yang kamu lakukan ini, saya realistis kok Pak. Saya tahu diri kok Pak. Itu kan konsep-konsep yang kamu pakai untuk menyembunyikan dirimu. Saya ini kan tawadhu Pak, tidak mau menonjolkan diri Pak. Itu konsep-konsep yang sering kita pakai untuk menyembunyikan kekerdilan kita. Sebenarnya kalau mau kalian bisa. Hanya saja kalian mungkin pernah 1-2 kali gagal tidak berdaya dan kalian anggap memang kamu tidak bisa di situ. Nah ini sering jadi sandungan besar dalam hidup kita. Ini semacam kemanjaan atau semacam mindset yang keliru yang membuat kita terpenjara. Semoga kita tidak ada di sini ya. Ya kalau ada, yuk segera disadari terus keluar. Mungkin selama ini kita berlindung di balik konsep-konsep tadi, ayo kita sadari bahwa ini sebenarnya pelarian saja konsep-konsep tadi. Saya kan memang aslinya introvert Pak. Saya kan aslinya tawadhu Pak. Saya kan memang tahu diri Pak. Iyalah. Coba kamu ulang lagi, kamu renungi lagi, apa benar kamu memang sama sekali tidak bisa. Atau hanya tidak mau belajar saja. Semoga kita tidak jadi learned helplessness tadi. Lawannya learned optimism. Nah ini kalau tadi ketidakberdayaan yang dipelajari, kalau ini optimisme yang kita pelajari. Bagaimana kita learned optimism ini? Ya kita berusaha menghindarkan diri dari learned helplessness tadi dengan cara berpikir atau memandang hidup secara lebih optimis. Kita punya pandangan bahwa kita bisa mengubah diri kita. Kita siap menantang berbagai halangan dalam hidup kita. Ini namanya learned optimism. Lawannya yang sebelumnya tadi. Apa yang dilawan? Pikiran.
Makanya tadi pakai istilah mindset. Kita ini kan serba memberi makna dengan pikiran kita terhadap segala sesuatu. Misalnya, lihat air minum ini misalnya, ini contohnya. Nah, begitu lihat ini, waduh, ini kok coklat ini, jangan-jangan mengandung zat apa yang ini. Itu kan pikiran kita. Jangan-jangan, wah ini resiko enggak ya diabetesnya. Wah ini jangan-jangan asam urat. Wah ini kolesterol kan. Itu mindset kita. Kita tempelkan pada sesuatu. Nah, ini namanya distorsi kognitif. Bismillah ya, ini contoh. Manusia itu memang pekerjaannya memberi makna. Jadi apapun akan dia maknai. Kalau kebetulan mindsetmu negatif, pemaknaanmu juga akan selalu negatif. Ngaji kok orangnya sedikit sekali, tidak semangat ngaji kok orangnya banyak sekali, tidak kusuk lah terus kapan ngajimu? Itu salah. Yang main apa? Mindsetmu. Pikiranmu yang serba negatif. Nah, nanti Seligman menawarkan, ini meminjam teorinya Dr. Albert Ellis, namanya teknik ABC. Ketika kita ketemu fenomena negatif, ayo kita analisis aspek ABC-nya. Ini nanti akan ketemu di mana sih pikiran-pikiran kita yang jelek. E atau A itu dari antecedent belief, itu mindset kita tadi, isi pikiran kita, konsekuen itu efeknya. Misalnya, antecedentnya adalah peristiwa ketika kita bertengkar dengan teman kita. Peristiwa kita bertengkar itu terus ketemu belief kita, cara pandang atau mindset kita. Belief kita adalah, saya memang orangnya jelek kok Pak, mau apa? Saya memang bukan orang baik, mau apa? Nah, ini contoh ya. Ada kan orang yang mindsetnya kayak gini. Saya memang aslinya buruk, beda dengan yang lain. Sudahlah, tidak usah nyenggol-nyenggol saya. Mindset. Terus karena mindset kita begitu, ada konsekuennya. Akhirnya apa? Kita tidak ingin damai dengan teman kita. Kita merasa, saya memang otentiknya begitu. Kalau tidak suka saya, ya minggir saja. Nah, coba kita perhatikan ya. Yang B, belief itu. Benar tidak sih itu harga mati? Benar tidak sih itu aslinya kita atau pikiran kita saja tentang diri kita? Apa benar kita tidak bisa mengubah belief itu? Mengubah diri kita? Jadi akarnya ada di B. Belief kita, konstruksi pikiran kita. Kalau kita bisa sukses mengubah itu, nanti meskipun A-nya tetap, tapi C-nya akan beda. Konsekuensinya akan berubah. Sekarang saya ubah, saya ini manusia biasa, kadang buruk, kadang juga baik. Ini sudah lumayan, sudah terbuka sedikit. Siapa tahu memang yang salah kemarin saya. Ayolah kita mau hidup bersama, yuk bareng-bareng yang enak lah. Konsekuennya bisa lebih positif. Ini cara kita untuk melawan tadi ya, learned helplessness. Kita lawan dengan learned optimism. Dengan cara apa? Mengubah cara berpikir kita, menata kembali distorsi kognitif kita. Pikiran-pikiran jelek, pikiran minder, pikiran tidak penting, pikiran jahat, pikiran negatif, buruk, dan lain sebagainya. Kita lawan. Wong mikir itu gratis loh, kok kamu milih yang jelek-jelek. Wong ndak bayar kan kalian mikir yang bagus-bagus itu. Wong husnudzon itu gratis, lebih membahagiakan, ngapain kamu suudzon? Ada temenmu misalnya ngapain terus wah itu jangan-jangan melakukan dosa apa itu di luar. Ya ngapain? Ya kamu ndak ngerti jelasnya. Mau sama-sama ngarang saja, mau ngarang yang baik.
daripada ngarang yang jelek. Itu yang disebut learned optimism. Nanti ada teman kosmu dijemput pacarnya, terus kamu, itu mesti diajak yang aneh-aneh, itu mesti. Awang kamu nggak ngerti aslinya kok suudzon. Sopo ngerti diajak ngaji, apa diajak. Lah iya, ya mending kan kamu khusnudzon. Wah, alhamdulillah ya temanku dijemput pacarnya mau diajak ngaji bersama mesti. Nah, kan ngono. Kamu lebih nyaman kan? Kalau kamu tuduh jelek kan kamu terus curiga tiap hari, nuduh tiap hari. Melelahkan kamu sendiri. Nah, ayo kita mulai melawan distorted mind, distorsi pikiran. Kita itu sering jatuh bangun, susah, sedih karena pikiran kita sendiri. Jadi diawali dari optimisme melawan pesimisme tadi, kemudian ada learned helplessness dan learned optimism. Mari kita ambil optimisnya, mari kita hidupkan perilaku learned optimism. Ayo kalau pakai teori ABC tadi kita perhatikan benar kognisi kita, pikiran kita, belief kita. Seperti sering saya bilang, manusia itu bukan harga mati. Nilai diri, konsep diri, dan kenyataan dirinya. Kalau kamu bilang, Pak, saya aslinya memang pemarah kok, Pak. Loh enggak, kalau kamu mau tidak pemarah, kamu bisa latihan mengubah dirimu. Kita ini bukan paket jadi. Kita itu paket potensi. Kamu mau apa, bisa. Saya itu pingin jadi orang yang lebih penyabar, lebih santai, lebih tenang gitu. Bisa kalau kamu mau, asal serius melatih dirimu. Kalau kata Imam Ghazali, riyadhah. Riyadhah itu melatih diri dalam kebaikan. Latih saja. Cita-citakan apa sebaik yang kamu bisa, latih dirimu. Nah, itu kata Seligman, kehidupan memberikan kemunduran dan tragedi yang sama pada orang yang optimis dan pesimis. Tapi orang optimis dapat menanganinya lebih baik. Sedihnya sama, tapi yang dirasakan beda antara orang optimis dan pesimis. Mungkin musibahnya sama, tapi yang dirasakan beda antara yang optimis dan pesimis. Yang optimis tentu saja positif, yang pesimis tentu saja negatif. Kita lanjutkan. Ini ada rumus, tapi tulisannya kekecilan. Tak bacakan saja, nanti kamu dengarkan baik-baik. Di urusan formatnya. Karena ini laptopnya compact. Tidak terlalu kompak sama laptop saya berarti. Nah, ini melawan pesimis ya. Ada cara, beberapa tips dari Seligman. Yang pertama, kata Seligman, ayo kamu kenali pikiran negatif otomatis yang melintas dalam diri kita saat momen-momen buruk. Jadi ayo kita cek. Kadang-kadang misalnya mengalami kegagalan apa itu. Coba kita cek, ini muncul pikiran apa ya di pikiranku? Wah, ternyata pikiranku misuh-misuh. Wah, ternyata pikiranku depresi. Wah, coba kamu kenali saja. Isinya apa sih kalau kamu sedang sedih, sedang drop itu? Ini penting dalam rangka nanti mengaturnya. Yang kedua, kalau sudah muncul macam-macam, bantahlah kalau itu negatif. Misalnya pikiranmu bilang begini, wah ini kalau gagal di sini ya gelap sudah hidup kita ke depan. Segitu. Bantahlah, tunjukkan. Allah teman kita yang sana lebih gagal, lebih susah lagi. Tapi yo seneng saja hidupnya, ngapain gitu. Itu namanya memberi counter example, beri contoh lawannya. Biar tidak terlalu drop kamu.
Ya boleh contoh simbah-simbahmu dulu. Wah ini kuliah saya kok kelihatannya mau gagal. Malah simbahmu dulu ndak kuliah juga seger waras sampai usia 80, 90 misalnya. Nah ini namanya membeli counter example. Biar kamu ndak terlalu pesimis. Mau banyak orang besar itu sekolahnya juga gagal. Ada yang ndak naik kelas, ada yang ndak lulus, ndak apa, santai saja lah. Nah, ini dalam rangka apa? Mendinginkan pikiran buruk. Yang ketiga, kalau sudah kamu bisa memberi contoh lawannya, itu kan kamu tidak terlalu drop lagi kalau sudah ngerti, banyak juga sih contoh. Kamu usia sekian kok tidak nikah-nikah. Wah, ada banyak contoh ini, itu juga tidak laku sama kayak saya, santai saja lah. Dan mereka juga masih bisa bahagia, gembira. Yang ketiga, beri atribusi yang berbeda dari yang disebut oleh pikiranmu. Kalau pikiranmu bilang, wah ini awal dari kegagalan, ya enggak. Ini awal dari cerita yang baru, hidup yang baru. Itu lebih positif. Jadi, misalnya kamu kehilangan HP. Wah ini sedih ini. Anda alamat mau punya HP baru. Kalau ada duitnya. Ya kalau enggak ada kan masih ada pinjol. Itu andalanmu sekarang, siap-siap kamu dikejar-kejar nanti. Baik, jadi bikin atribusi yang berbeda. Wong yo label itu kan dari pikiran kita. Kenapa sih tidak kita kasih label yang positif saja? Biar kita tidak pesimis. Yang keempat, bila perlu, ayo belajar sedikit-sedikit mengalihkan pikiran. Kalau memang sangat menekan, cari fokus yang berbeda. Sulit ya Pak mempengaruhi pikiran saya sudah terlanjur terikat, terlanjur mindset saya begini. Ya sudah, kalau pas lagi drop, distraksi. Cari yang bisa memalingkan kita dari kesedihan kita itu. Yo biar tidak terbayang-bayang terus dengan kegagalanmu, yo sana nonton drakor sana. Apa kamu main healing sana, atau kamu lakukan ini lakukan untuk mendistraksi. Biar tidak mikir kesedihanmu saja, ya kamu mikir kesedihannya bintang-bintang film itu. Biar tidak apa-apa. Yang penting bisa mendistraksi sementara. Karena orang itu kalau muleng saja di situ, berat hidupnya. Biar saja kamu nyari katarsismu sendiri, ya pun dengerin musik kah, nonton film kah, sholat kah, ibadah kah, monggo. Saya saatnya ngaji, alhamdulillah sudah tobat. Saatnya saya ibadah, Pak. Mungkin Allah menegur saya, wis alhamdulillah kalau kamu bisa begitu. Jadi, ayo distraksi, jangan stuck di situ terus. Akan bahaya. Stres bisa tumbuh jadi depresi, depresi berkepanjangan membahayakan diri. Nah, bila perlu kamu lacak sampai akarnya. Jadi yang kelima itu pertanyakan asumsi-asumsinya. Kok aku punya pikiran begini ya? Kok aku negatif sekali ya cara aku menanggapi? Oh mungkin karena aku melihat ini, melihat itu, belajar dari sini, belajar dari situ. Kalau begitu saya coba membaca yang lain, mencari pengaruh yang berbeda. Jadi inilah jalannya kita mengalahkan diri kita sendiri yang pesimis. Jadi, saatnya kita taklukkan diri kita, karena pesimisme itu kan seperti melawan diri kita sendiri. Yang maunya serba negatif, diajak yang positif tidak mau. Jadi diawali dari mengenali, kemudian kalau memang negatif kita bantah dengan contoh-contoh yang berbeda. Kalau memang masih ngeyel, kita ganti dengan label yang lebih positif, pemaknaan yang lebih positif. Kalau masih susah juga kita mengalihkan perhatian. Dan kalau sudah bisa, ya mari kita basmi sampai akar-akarnya mindset pesimis itu. Kenapa sih saya kok bisa jadi pesimis ini? Pengalaman apa yang membawaku jadi orang yang pesimis semacam ini? Nanti pelan-pelan kita tanggulang.
Baik, ini jadi awal pembahasan kita tentang kebahagiaan. Baru terus kalau kita sudah menang, saatnya membangun kebahagiaan. Kita bisa mulai masuk ke buku beliau, Authentic Happiness. Jadi ini salah satu bestseller beliau sebelum nanti masuk ke buku kedua. Jadi kata beliau, kebahagiaan sejati itu didapat dari meningkatkan standar diri sendiri. Bukan menilai diri sendiri dibandingkan orang lain. Ini salah satu quote-nya saja. Kalau ingin bahagia, yo ayo meningkatkan diri, bukan menabrakkan diri ke yang lain. Kita itu sering membuat standar dengan cara ngukur diri kita ke orang lain. Lah, teman saya itu Pak, sudah begini. Wah, teman saya yang sana anaknya sudah 3 Pak. Wah, yang sana anaknya kuliah Pak. Saya kok belum dapat-dapat. Ya, kamu membandingkan dengan yang lain. Ya, kamu stres sendiri. Ya, standarmu sendiri. Rencanamu untuk dirimu bagaimana? Standar untuk dirimu bagaimana? Dasarnya itu.